Selamat datang di video Decentralized Exchange Trading tutorial kelima. Dalam sesi kali ini, kita akan masuk ke topik yang jauh lebih dalam tentang bagaimana cara menilai distribusi token, mendeteksi potensi manipulasi pasar, dan menggunakan beberapa tools gratis dan powerful untuk membantu kita menghindari token berisiko tinggi di dunia decentralized exchange trading. Sebelum presentasi ini dimulai, penting untuk diingat bahwa semua informasi yang akan saya sampaikan adalah hasil dari analisis internal. Video ini tidak bertujuan untuk mengajak Anda membeli atau menjual aset kripto tertentu. Semua keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Saya hanya akan menyampaikan data, insight, dan cara berpikir yang bisa Anda gunakan dalam proses belajar. Ingat, edukasi dulu, aksi kemudian, untuk bisa bertahan, apalagi menang di dunia decentralized exchange trading. Kita tidak bisa hanya mengandalkan koin yang sedang tren atau FOMO semata. Kita perlu memiliki alat bantu yang bisa memberikan kita informasi objektif tentang siapa pemegang token terbesar. Bagaimana distribusi tokennya? Apakah ada wallet mencurigakan? Seberapa besar sentralisasi token? Beberapa tools yang akan kita kenalkan hari ini, antara lain, Babel Maps visualisasi distribusi wallet dan hubungan antar wallet, Token Screener platform gratis untuk mengecek dasar-dasar token baru, Nansen platform untuk melihat arus wallet, Smart Money Tracking, dan insight yang lebih dalam. Dengan tools ini, kita tidak lagi buta saat menjelajahi dunia token di decentralized exchange. Kita bisa melihat di balik layar, siapa yang sebenarnya memegang kendali atas token tertentu. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis. Mendeteksi wallet dominan. Saat kamu membuka suatu token di Babel Maps, kamu akan melihat lingkaran-lingkaran yang berbeda ukuran. Setiap lingkaran mewakili satu wallet. Semakin besar lingkaran, semakin besar jumlah token yang dimiliki wallet tersebut. Garis-garis antar lingkaran menunjukkan adanya hubungan, seperti transfer antar wallet, yang bisa berarti koordinasi atau pengendalian terpusat. Coba lihat contoh di gambar ini. Pada token Fartcoin, kita bisa melihat banyak lingkaran dengan ukuran kecil hingga sedang. Ada beberapa warna mencolok seperti merah, kuning, hijau, dan biru, menunjukkan klaster wallet yang saling berinteraksi. Ini bisa jadi tanda adanya wallet yang terhubung secara aktif, entah untuk distribusi atau bahkan was trading. Bandingkan dengan Repo EI, yang menunjukkan satu lingkaran besar berwarna kuning, dan puluhan wallet kecil yang ada di dalamnya. Ini adalah ciri khas sentralisasi ekstrim. Bisa jadi satu entitas memiliki kendali penuh atas token, dan itu sangat berisiko untuk pelaku retail seperti kita. Nah, disinilah kamu harus waspada. Apakah ada satu wallet yang memegang lebih dari 20% supply? Atau bahkan 50%? Jika iya, ini bukan peluang emas, tapi ranjau darat. Ingat catatan penting berikut ini. 20% peringatan keras. 2% masih aman. Lebih baik jika tersebar rata ke banyak wallet. Sekarang kita bahas Babel Maps secara lebih detail. Babel Maps adalah sebuah tools visualisasi blockchain yang bisa menampilkan distribusi token antar wallet dalam bentuk lingkaran interaktif. Tools ini sangat berguna untuk melihat siapa saja pemegang token, berapa besar dominasinya, dan apakah ada wallet yang saling terhubung dalam satu klaster. Setiap bubble mewakili satu wallet. Ukuran bubble menunjukkan seberapa banyak token yang dimiliki wallet tersebut. Warna berbeda menunjukkan klaster yang kemungkinan memiliki interaksi on-chain. Yang menarik dari Babel Maps adalah, kita bisa melihat potensi was trading, yaitu saat wallet A mengirim ke wallet B, lalu balik lagi. Kita bisa mendeteksi wallet pengembang yang memegang token secara diam-diam. Dan yang paling penting, kita bisa melihat apakah ada wallet paus yang terlalu dominan, yang bisa kapan saja membuang token, dan menyebabkan harga anjlok. Bisa dibilang Babel Maps adalah X-ray untuk tokenomic, gratis, visual, dan sangat intuitif. Wajib dipakai sebelum kamu beli token dari decentralized exchange. Sebagai contoh nyata, mari kita lihat distribusi wallet dari Fartcoin. Dalam Babel Maps Fartcoin ini terlihat bahwa banyak wallet kecil yang tersebar, tapi juga terdapat beberapa wallet besar dengan ukuran lingkaran mencolok. Ada 4-5 klaster wallet yang saling terhubung, ditandai dengan garis antar mereka. Klaster warna merah dan hijau saling berinteraksi, yang bisa menandakan bahwa ada wallet tunggal yang dikendalikan oleh satu pihak, tapi disamarkan menjadi beberapa alamat berbeda. Beberapa wallet juga saling berkirim token satu sama lain dalam pola tertentu. Ini bisa jadi ciri-ciri wallet buatan, atau tim wallet yang sengaja dipecah. Apa kesimpulannya? Token ini punya struktur distribusi yang patut dicurigai. Sebelum kamu masuk ke token seperti ini, kamu harus benar-benar yakin siapa di balik proyeknya, dan apa niatnya. Kalau tidak, risikonya sangat besar. Sekarang kita lihat contoh yang lebih ekstrem. Dalam gambar ini terlihat satu lingkaran besar berwarna kuning yang dikelilingi oleh puluhan lingkaran kecil.
Apa artinya? Ini adalah distribusi yang sangat terpusat. Satu wallet besar menguasai supply, sementara wallet lain hanyalah pemilik token minoritas atau bahkan dummy wallet untuk pencitraan. Model distribusi seperti ini berbahaya untuk retail. Kenapa? Sangat rawan dump besar-besaran. Harga bisa dimanipulasi oleh satu pihak. Naratif berbasis komunitas hanyalah kamuflase. Ciri-ciri distribusi yang harus dihindari. Satu bubble raksasa dan bubble kecil di sekitarnya. Tidak ada interaksi aktif antar wallet. Dominasi supply di atas 30% oleh satu entitas. Kalau kamu menemukan bubble map seperti ini, hindari dan cari token lain. Jangan karena FOMO, kamu nekat masuk ke project yang strukturnya sudah bermasalah sejak awal. Setelah kamu tahu distribusi wallet, langkah berikutnya adalah melacak pergerakan token. Disinilah tools seperti Nansen bisa digunakan. Nansen adalah platform analitik blockchain yang mampu menunjukkan smart money, wallet yang secara konsisten untung dari aktivitas trading. Arus token, kemana arah token setelah listing? Apakah dikirim ke centralized exchange atau langsung dijual? Aktivitas on-chain? Apakah ada aktivitas mencurigakan dari wallet besar? Dengan data dari Nansen, kamu bisa tahu siapa yang membeli duluan sebelum viral. Apakah token tersebut dipompa oleh influencer? Atau memang naik organik? Apakah ada wallet tim yang melakukan dump ke pasar? Sayangnya, Nansen bersifat premium dan tidak semua fitur gratis. Tapi buat retail yang serius, ini adalah investasi data yang layak dipertimbangkan. Kalau kamu belum bisa akses Nansen, jangan khawatir. Ada tools lain yang bisa digunakan secara gratis, yaitu Token Screener. Beberapa fitur dari Token Screener gratis. Melihat umur token? Sudah berapa lama token ini dibuat? Melacak jumlah holder? Apakah terus bertambah? Atau stagnan? Mengetahui supply di liquidity pool? Semakin kecil liquidity pool, semakin mudah harga digerakkan. Melihat apakah token tersebut memiliki honeypot risk atau tidak. Dengan screener, kamu bisa menyaring token berdasarkan proyek yang baru launching. Token dengan volume tinggi, tapi holder rendah. Token yang listing di decentralized exchange tertentu, seperti Raydium, Jupiter, Uniswap, PancakeSwap, dan lain-lain. Gunakan screener sebagai filter awal sebelum kamu masuk lebih dalam ke investigasi token. Semua tools, semua analisa, semua visualisasi, tidak akan ada gunanya kalau kamu tidak punya money management yang solid. Inilah yang membedakan investor aktif jangka panjang dengan penjudi. Hal yang harus kamu jaga, ukuran posisi jangan alin di satu token, terutama di decentralized exchange. Cut loss, tetapkan batas kerugian sejak awal. Take profit bertahap, ambil keuntungan saat tersedia. Jangan serakah. Diversifikasi, jangan hanya pegang satu jenis token. Apalagi semuanya memcoin. Jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa menang besar dari satu token yang kamu lihat di Twitter. Dunia decentralized exchange itu liar. Banyak jebakan. Tanpa manajemen modal yang disiplin, kamu tidak akan bertahan lama. Ingat, investor terbaik bukan yang selalu benar, tapi yang selalu bisa bertahan. Setelah semua tools dan analisa kita bahas, sekarang kita masuk ke strategi money management risiko yang paling praktis dan sangat penting untuk diterapkan, yaitu 1% rule. Apa itu 1% rule? Ini adalah prinsip sederhana di mana kamu tidak pernah mempertaruhkan lebih dari 1% dari total portofolio kamu pada satu transaksi. Misalnya, jika kamu memiliki total modal 10 juta rupiah, maka maksimal kerugian hanyalah Rp100.000. Bukan berarti kamu hanya membeli token senilai 1%, tapi kamu harus mengatur stop loss atau ekspektasi risiko agar kerugiannya tidak melebihi 1% dari total modal. Kenapa ini penting di dunia DEX? Karena decentralized exchange adalah ekosistem yang penuh volatilitas, minim regulasi, dan banyak sekali token spekulatif yang bisa naik turun puluhan persen dalam hitungan menit. Jika kamu tidak membatasi kerugian dengan prinsip 1%, maka beberapa kali kerugian beruntun bisa langsung menghabisi modal kamu. Investor profesional tidak mencari profit besar dari satu posisi. Mereka bermain probabilitas dan mengelola risiko dengan disiplin. Dan itulah inti dari 1% rule. Strategi penting berikutnya adalah multiple entry. Jangan pernah masuk satu kali dan berharap langsung untung. Apalagi di decentralized exchange yang penuh manipulasi harga. Harga bisa naik tinggi, lalu turun dalam-dalam. Dan itu adalah hal yang biasa. Dengan strategi multiple entry, kamu membagi pembelianmu ke dalam beberapa titik harga. Tujuannya adalah untuk mendapatkan average entry yang lebih rendah dan realistis. Lihat gambar ini, garis merah menunjukkan penurunan harga. Namun kamu tetap masuk secara bertahap di beberapa titik. Saat harga mulai naik lagi, average entry-mu jauh lebih rendah dibanding hanya masuk sekali di puncak. Ini memberi kamu fleksibilitas. Kamu tidak panik saat harga turun, dan kamu bisa profit saat harga pulih. Multiple entry bukan hanya strategi teknikal, tapi juga strategi psikologis kamu, mengurangi tekanan mental,
karena tidak merasa terjebak di harga tinggi. Ini sangat membantu kamu tetap rasional dan tidak FOMO. Akhirnya, kita masuk ke kenyataan yang harus dihadapi semua retail. Meme coin trading adalah permainan yang negatif. Kenapa disebut negatif sum game? Karena dalam meme coin, tidak ada fundamental, tidak ada arus kas, tidak ada produk nyata yang dihasilkan. Seluruh kenaikan harga murni dari spekulasi, dan setiap kali kamu untung, itu artinya ada orang lain yang rugi. Ditambah dengan slippage, rug pull, dan gas fee, maka secara total lebih banyak uang yang hilang dibanding uang yang dibuat. Itulah mengapa kamu harus memperlakukan meme coin trading sebagai hiburan, bukan investasi. Gunakan modal kecil, niatnya bukan cari kaya, tapi belajar dan hiburan. Jangan pakai dana darurat, apalagi uang pinjaman. Kalau kamu memang ingin menjelajahi meme coin, anggap itu seperti beli tiket nonton konser. Nikmati permainannya, tapi sadar bahwa kemungkinan ruginya tinggi. Jangan tertipu euforia. Jadi, dalam Decentralized Exchange Trading Tutorial 5 ini, kita sudah belajar banyak hal. Bagaimana cara membaca distribusi token dengan Bubble Maps. Kenapa penting mengenali wallet dominan, tools gratis seperti Token Screener, dan tools seperti Nansen, pentingnya money management, 1% rule, dan multiple entry, dan realita bahwa meme coin trading itu bukan investasi, tapi spekulasi berisiko tinggi. Ingat, Decentralized Exchange itu bukan tempat untuk sekadar coba-coba. Ia adalah medan perang, dan kamu butuh senjata berupa data, strategi, dan disiplin. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu saya dengan like, komentar, dan subscribe agar saya bisa terus membuat konten edukatif seperti ini. Jangan lupa share juga ke teman-teman yang sedang belajar tentang kripto. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Stay safe, stay rational, dan seperti biasa, jangan FOMO, analisa dulu, aksi kemudian.